minuman yang tidak lagi membuat mereka kehausan. Apabila kita membayangkan apakah kita akan termasuk orang yang meminum telaga Rasulullah SAW, lihatlah kita sekarang sejauh mana kita meminum telaga syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita membayangkan di hari kiamat kelak ada sirat yang melewatinya itu kecepatannya berbeda-beda. Ada yang cepat kilat, ada yang cepat kerdipan mata, ada yang cepat penunggang kuda, ada yang cepat orang lari, ada yang lambat kayak orang merangkak, ada yang hampir jatuh tapi selamat. Kalau kita membayangkan itu, maka sekarang perhatikan secepat apa kita menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita orang yang cepat menyambut seruan Allah, atau kita orang lelet, atau ini lambat dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ini tahu di kanan kiri sirat yang Allah bentangkan di atas jahanam itu ada kalalib, ada pengkait-pengkait, pencapik yang akan mencapik atau orang dicapik atau tidak dicapik ketika dia melewati sirat. Maka lihatlah kita sekarang di dunia ini, apakah kita tercapik-capik oleh syahwat dan syubhat? Sejauh mana kita selamat dari kalalib ini berkaitan dengan sejauh mana kita selamat dari capikan syahwat dan syubhat ketika sekarang di dunia. Sehingga semua apa yang Allah gambarkan di akhirat, maka semuanya adalah buah dari sejauh mana kita berinteraksi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di akhirat kelak paling aman adalah orang yang di dunia paling merasakan nyaman dengan agama Allah Subhanahu wa taala. An-nafsul mutmainnah adalah jiwa yang sampai pada tingkatan dia telah bisa tenang dengan agama Allah, tenang dengan keimanan, nyaman dengan keimanan, hatinya tidak dibuat risau dan gelisah. Ini tidak atau jiwa yang selamat dari segala macam keinginan untuk ini bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nafsul lawamah, jiwa pencela. Wa iyallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata aw taqsirihi fil wajib atau tafritihi fit ta'ah. Itu jiwa yang selalu mencela pelakunya atas perbuatan kesalahan yang mereka lakukan, atas taksir kekurangan-kekurangan mereka fil wajib dalam menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban agama, atau tafrid atau berbagai macam peremehan dalam berbagai macam bentuk ketaatan-ketaatan. Maka sebagian ulama mengatakan nafsu lawam itu adalah nafsunya setiap mukmin. Mukmin itu dia akan mencela dirinya atas segala kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, mencela kemaksiatannya, mencela berbagai macam kekurangannya, dan kelak di akhirat semua akan mencela dirinya masing-masing dengan segala tingkatannya. Yang kafir mencela dirinya kenapa dia tidak muslim, yang muslim mencela dirinya kenapa amalnya hanya sekian, dia celah kenapa tidak ini lebih menyempurnakan lagi. Sehingga orang yang baik
mencela dirinya atas taksirat yang dimilikinya, sehingga celaan ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi ini diri masing-masing. Yang jelas yang baik yang mencela atas kekurangannya, yang tidak melaksanakan mencela kenapa tidak melaksanakan, apalagi yang mereka tidak ini berislam. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah, dan benar-benar aku bersumpah dengan jiwa al-lawwamah, dengan jiwa yang mencela. Itu an-nafsul lawwamah, jiwa yang mereka mencela pelakunya atas segala kekurangan-kekurangan atau kesalahan dan kekurangan yang mereka lakukan. Dan kita mesti setiap mukmin pasti harus menyadari atas segala kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itulah kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mengiringi setiap kebaikan-kebaikan kita itu dengan banyak-banyak beristighfar. Habis kita sholat, dan sholat itu adalah ketaatan, maka kita dituntunkan doa astaghfirullah, astaghfirullah, agar kita menyadari bahwa dalam sholat yang kita lakukan itu sangat banyak taksirat, sangat banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam khusyuknya, baik dalam menegakkan itibaknya, sehingga selalu kita hendaknya mengoreksi atas segala kekurangan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba mukmin yang malamnya mereka adalah menegakkan amal ibadah, menghidupkan dengan qiyamul lail dan ketaatan kepada Allah taala, Allah mensifati di penghujung malamnya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Malamnya bukan berzina, malamnya bukan mendem, malamnya bukan begadang sia-sia, malamnya adalah qiyamul lail, tapi menutup penghujung malamnya dengan istighfar kepada Allah taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang jamaah haji, yang haji itu dari awal sampai akhir dalam rangka untuk menegakkan zikrullah, wa ju'ilat at-tawaf fil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Allah jadikan tawaf, sa'i, melempar jumrah itu dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai manasik haji, apa yang Allah perintahkan? Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullaha. Ketika dan kemudian bertolaklah kalian dari arah mana manusia bertolak, kemudian Allah katakan wastaghfirullaha, dan mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW yang Allah utus dengan amanah untuk menyampaikan dakwah, dan Rasulullah SAW pun telah menunaikan amanah dakwah dengan maksimal, dengan segala pengorbanan. Akan tapi di puncak-puncak kesuksesan dakwah, yaitu Fathul Makkah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, agar bertasbih memuji Allah dan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa menyadari sehebat apapun kita telah tampil dengan amal-amal kita,
pasti di balik itu banyak sekali taksirat yang kita lakukan atau yang kita ini miliki, sehingga tidak akan dibuat ujub atau makruh dengan amalan-amalan kita. Tapi kita diajak untuk senantiasa menyadari akan banyaknya kekurangan-kekurangan yang kita miliki dalam mewujudkan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, an-nafsul amarah bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Wa hiya allati tahussu sahibaha ala fi'lil muharramat wa irtikabil atham wa taqutuhu ila mawatinil munkarat wa mawadhi'ir radhilah wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih wa radha'il. Yang ketiga adalah jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan muharramat, memerintahkan pelakunya, mendorong pelakunya untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Jiwa yang menuntun pemiliknya ke tempat-tempat mungkar, ke tempat-tempat yang hina. Jiwa yang mendorong mereka untuk melakukan al-qaba'i wa radha'il, berbagai macam perkara menjijikkan, keburukan, yang rendahan. Ini adalah jiwa yang buruk, yang menghasung, memerintahkan, mengajak pemiliknya untuk ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, melanggar aturan Allah, meninggalkan larangan Allah, tenggelam dalam dosa dan maksiat. Ini adalah an-nafsul amarah bisu. Kama jaa fi surat Yusuf, sebagaimana dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Aku tidak berlepas diri dari nafsuku. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada asu, kepada perbuatan yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara isi khutbah Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada kita ini agar senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita. Nafsu yang mendorong pemiliknya, membisikkan, membuat dia semangat, terpacu untuk menikmati kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah an-nafsul amarah bisu. Dan nafsu ini adalah satu nafsu yang bisa terkadang mutmainah, terkadang al-lawamah, terkadang ini amarah bisu. Itu adalah kondisi nafsu yang satu, yang memiliki tiga sifat ini, yang bisa berubah-ubah. Hanya ada nafsu yang telah sampai pada tingkat dominan atau bahkan mencapai kesempurnaan, menjadi nafsu yang mutmainnah. Ada jiwa yang sangat dominan, ini menjadi nafsu yang amarah bisu. Tergantung bagaimana kemudian dia melatih jiwanya tersebut. Maka beliau katakan di sini, fadil awsaf ats-tsalatsa lin nafsi hiya fil haqiqah ahwalun muta'alliqatun bi nafsi. Tiga sifat jiwa tadi hakikatnya adalah keadaan yang berkaitan dengan nafsu. Artinya kadang-kadang nafsu itu jiwa kita kadang-kadang mutmainnah, ngajak ke masjid, dorong ke majelis taklim,
kemudian ya memerintahkan hal yang baik. Kondisi seperti ini namanya nafsu kita sedang dalam kondisi mutmainnah, sehingga cenderung memerintahkan segala perkara yang buruk. Terkadang di waktu yang sama atau dalam rentetan yang sama itu bisa berubah kondisinya menjadi nafsul amarah. Tadinya mendorong ke masjid, mendorong ke majelis taklim, mendorong kebaikan. Begitu sampai di tempatnya ada bisikan lain untuk melakukan keburukan, bisa berubah dalam satu saat sehingga mewarnai dalam satu rentetan perbuatan. Walidzalika fa inna hadhil ahwal tataqallabu wa tataghayyaru. Oleh karena itulah keadaan ini berubah-ubah, berbolak-balik, berubah-ubah, sehingga dalam waktu yang singkat kadang tadinya mutmainnah ganti dengan lawamah, ganti dengan amarah bisu. Ini bisa dialami oleh seorang dalam satu waktu. Bihasabil waridatil lati taditu ala nafsi, sesuai dengan apa yang ini terlintaskan di dalam jiwa manusia. Faqad tastami'u hadhihi sifat indal insan fi yaumin wahid bihasabi hali nafsi. Terkadang tiga nafsu ini bisa berkumpul dalam diri seseorang di hari yang sama, di satu hari yang sama, sesuai dengan kondisi nafsu ini masing-masing. Tadinya nafsunya mengajak ke masjid atau mengajak ke pengajian, kemudian di jalan nafsunya bagaimana kita memperlakukan nafsu kita ini agar bisa mengarahkan, mendidik, sehingga betul-betul proyek tazkiyatun nafs itu bisa berhasil. Maka beliau membawakan contoh tamsil tentang alal muslim wa yajtahida ba'da dzalika fi salahiha wa tazkiyatiha. Alul ilmi, para ulama telah membuat permisalan tentang nafsu ini dengan dua permisalan, dengan permisalan untuk menjelaskan keadaannya dalam rangka agar seorang muslim dengan permisalan itu gampang menggambar memperlakukan nafsu itu, agar setelah itu memiliki kesungguhan dalam upaya untuk mengantarkan jiwa ini, jiwa yang bersih, menjadi jiwa yang betul-betul tumbuh berkembang kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Wa akhtasruhuna ala mithalain li imamain jalilain, dan aku batasi di sini dengan dua permisalan yang dinukil dari dua imam yang sangat mulia dari kalangan kaum muslimin. Al-mithalul awwal, pemisalan pertama adalah apa yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab beliau Adabun Nufus. Berkata Al-Imam Al-Ajuri, wa ana umathilu laka mithalan la yakhfa 'alaika amruha, insyaallah aku akan
ini gambarkan kepadamu permisalan tentang jiwa yang mudah-mudahan setelah itu maka tidak ada lagi yang samar tersembunyi tentang jiwa ini. Artinya jelas sehingga bisa bagaimana mendidik jiwa kita. I'lam anna nafsa masaluha kamathalil muhril hasani minal khail. Ketahuilah jiwa itu permisalannya seperti anak kuda yang bagus. Dalam pandangan ini idza nadhara ilaihi an-nadhir a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Jiwa ini seperti anak kuda yang bagus. Ini bagi orang yang berkata tentang perkudaan, faham tentang perkudaan, bisa melihat anak kuda ini anak kuda yang bagus, unggul, sehingga kedepannya itu akan bisa sangat menakjubkan. Anak kuda ini apabila dilihat akan menakjubkan perihalnya, kebagusannya, keindahannya, itu sangat menakjubkan sekali. Fayaqulu ahlul basirah bihi, lalu orang yang sangat tahu persis tentang perihal kuda, bahwa anak kuda ini berkualitas, ibaratnya bibit unggul, dia memberikan nasihat kepada pemilik anak kuda ini. La yuntafa'u bihada hatta yurada riyadatan hasanatan wa yu'addaba adaban hasanan fakhina idin yuntafa'u bih fayasluhu lit-talabi wal harab wa yahmadu raqibu awaqiba ta'dibih wa riyadati fa illam yu'addab lam yuntafa' bi husnih wala bi baha'i wala yahmadu raqibu awaqibahu indal hajah. Orang yang tahu persis tentang kualitas anak kuda ini, dia ngasih nasihat sama pemiliknya. Kuda ini, anak kuda ini belum bisa dimanfaatkan, belum bisa diperintah, belum bisa ditunggangi, sampai dilatih, dilatih yang bagus, dididik yang bagus, baru setelah itu nanti akan bisa dimanfaatkan. Kalau diminta, diperintahkan, kalau diajak lari, itu penunggangnya akan memuji. Setelah kuda itu dididik. Tapi kalau tidak dididik, tidak dilatih, maka kuda yang asalnya sangat bagus ini itu tidak akan bisa dimanfaatkan kebagusannya, dan tidak akan kelihatan dan tidak akan dipuji oleh orang yang menungganginya, dan dia tidak akan memberikan yang terbaik ketika dibutuhkannya. Demikian diantara pesan orang yang mereka tahu persis tentang kualitas anak kuda ini. Fa in qabila sahibu hadzal muhri qala ahli nasiha wal basirah bihi alima anna hadza qaulun sahih fadhafahu ila ra'id faradahu. Kalau pemilik kuda ini dia menerima nasihat dari orang yang ahli tentang perkudaan tadi, maka dia akan tahu ini perkataan yang benar. Dia pun segera kemudian akan mengantarkan kepada ra'id atau mencari ra'id, mencari orang yang bisa melatih dan mendidik kudanya itu, sehingga akan bisa melatih, mendidik untuk menuju kepada apa yang yaitu harapan akan kesenangan dan pujian yang memuaskan tentang kuda tersebut. Thumma la yasluhu ay yakuna ra'id illa aliman biryadah wa ma ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyadah fa in kana ma'ahu biryadah wa nasahahu intafa'a bihi sahibu. Kemudian kata beliau,
tidak akan menghasilkan kuda yang bagus sesuai dengan harapan. Kalau ditunggangi, penunggangnya akan memuji. Kalau diminta, dia akan memenuhi apa yang menjadi permintaan penunggangnya, sehingga akan memuaskannya. Kecuali kalau yang melatih kuda ini aliman biriyadhah, dia harus menjadi orang yang pakar, orang yang tahu bagaimana mendidik kuda, tapi tidak sekedar hanya pakar dan tahu. Ma'ahu sabrun ala ma ma'ahu min ilmi riyadhah. Lalu pendidik yang pakar ini juga memiliki kesabaran dalam mendidik kuda tersebut. Kalau berkumpul pada orang yang mendidik kuda, melatih kuda ini, dua hal ini, dia pakar di dalam mendidik kuda dan dia punya kesabaran dalam mendidik kuda itu, maka benar-benar akan menghasilkan kuda seperti yang diharapkan. Benar-benar kuda itu akan memberikan manfaat yang sangat memuaskan dengan dua persyaratan tadi. Sama dengan orang yang mereka mengajari antum. Kalau yang mengajari ini pakar, kemudian sabar dalam mendidik antum, dan antumnya adalah itu bibit unggul, pasti kedepannya akan bagus. Tapi kalau hanya pakar saja, tapi nggak sabar mendidik, nggak jadi. Harus memiliki dua ini. Sabar tapi nggak pakar, nggak berilmu, nggak akan jadi juga. Kalau berkumpul pada itu dua sifat ini, yaitu pakar dalam masalah pendidikan tadi, yang kedua sabar dalam mewujudkan pelatihan pendidikan tadi, maka akan menjadi kuda yang diharapkan betul-betul memuaskan bagi ini pemiliknya. Fa in kana ar-ra'id la ma'rifata ma'hu bi riyadhah wa la alima bi adabil khail afsada hadzal muhra wa at'aba nafsahu wa lam yahmad raqibuhu awaqibah. Tapi kalau ar-ra'id, sang pelatih ini, tidak berilmu dalam mendidik kuda, tidak tahu adab, tidak tahu bagaimana cara mendidik kuda, maka hanya akan merusak anak kuda tadi. Hanya akan capek dengan apa yang dilakukannya itu. Dan tidak akan menghasilkan pujian bagi penunggangnya dari hasil pendidikannya itu. Karena tidak tahu bagaimana cara melatih kuda menjadi kuda yang bagus. Wa in kana ar-ra'id ma'ahu ma'rifatu riyadhah wal adab lil khail illa annahu ma'a ma'rifati lam yasbir ala masyaqqati riyadhah wa ahabba tarfiyata li nafsi wa tawana amma wajib alaihi min an-nasiha fi riyadhah afsada hadzal muhra wa asa'a ilaihi wa lam yasluh lit talabi wala lil harab wa kana lahu mangdharun bila makhbar. Catatan berikutnya kata beliau, kalau ar-ra'id ini dia orang yang pakar, ahli mendidik kuda, tahu bagaimana mempermak atau bagaimana mengantarkan kuda menjadi hebat, hanya lam yasbir, tidak bisa bersabar dalam kesulitan mendidik kuda. Dia lebih suka leha-leha, wa habba tarfiyata li nafsi, dia lebih suka untuk santai, leha-leha, sak senengi dewi. Dia tidak mengikuti SOP, aturan bagaimana betul-betul mengantarkan kuda menjadi baik. Dia teledor dengan kewajiban, yaitu mengarahkan kuda ini menjadi kuda yang terbaik. Itu hasilnya hanya afsada hadzal muhra, akan merusak pula anak kuda ini. Dia akan menjadi buruk dan tidak memberikan yang terbaik ketika diminta, tidak memberikan pacuan kuda yang bagus, dan kuda ini hanya kelihatan bagus dipandang, tapi tidak memberikan hasil apa-apa bagi pemiliknya. Fa in kana malikuhu warra'id lahu
Kalau ra'idnya itu adalah pemilik kuda itu sendiri, dia pemilik kuda sekaligus pemiliknya, nadima ala tawanihi yauma la yanfa'uhun nadam, dia akan nyesel atas keteledoran yang dia lakukan selama ini di hari ketika sudah tidak lagi manfaat penyesalan. Hina nadara ila ghairihi fi waqti talab qad talaba fatrak, wa fi waqtil harab qad haraba fasalima, wa talaba huwa walam yutrik, wa haraba falam yaslam, kullu dhalika bitawanihi wa qillati sabrihi ba'da ma'rifati minhu. Kata beliau, kalau pemiliknya ini sekaligus adalah pelatihnya itu, dan dia tidak melatih dengan baik, tidak sabar dalam melatihnya, maka dia nanti akan melihat hasilnya, dia akan nyesel ketika melihat atau ketika waktu dia melihat orang lain, dia ketika meminta kudanya dituruti, ketika ingin membalari pacuannya memuaskan, sedangkan dianya kalau meminta kudanya nggak keturutan, kalau diajak untuk lari kencang nggak memberikan. Ini semuanya atas keteledoran dia dan sedikitnya wakilati sabri, dan sedikitnya kesabaran dia setelah dia mengetahui sungguhnya kuda ini bagus tapi butuh pendidikan dan sabar dalam melatihnya, sehingga dia tinggal menyesal tapi sudah tidak ada lagi gunanya penyesalan ini tersebut. Summa aqbala ala nafsihi yalumuha, lalu dia pun mencela dirinya, dia lihat dirinya, dia cela dirinya, wa yuwabbihuha, dia jelek-jelekan dirinya, fayaqul, dia katakan, lima faratti, lima qassarti, kenapa kamu meremeh-remehkan, kenapa kamu tidak serius, laqad ada alayya min qillati sabri kullu ma akrah, sungguh semua celaan tadi adalah kembali kepada dia sendiri, kepada dirinya sendiri atas sedikitnya kesabaran, sehingga semua keburukan kembali kepada pemilik kuda tersebut. Wallahul musta'an. Iqtilu rahimakumullah, alima hadzal masal, fahamilah rahimakumullah tentang permisalan ini, wa tafaqqahu bih, dan fahamilah dengan benar, fahamilah baik-baik, tuflihu wa tanjahu, kamu akan beruntung, akan selamat. Fahadal masalul awal yuwaddihu fihi al-imam al-Ajuri hal nafsil basyariyah. Inilah permisalan pertama yang dijelaskan oleh al-imam al-Ajuri tentang nafsu manusia. Wa anna kal muhril lati tahtaju ila riyadah wa sabrin, yang nafsu itu kayak anak kuda, butuh pendidikan dan butuh kesabaran dalam mendidiknya. Wa yakuna ala ilmin bil umuri lati tuslihun nafsa wa tusaqiha, dan demikian pula berkaitan dengan jiwa kita. Hendaklah orang yang mereka memiliki jiwa ini, dia mengetahui apa yang akan menjadikan baiknya jiwa tersebut, apa yang akan menjadikan sucinya jiwa tersebut. Wa annal insana idza farata fi hadhil ma'rifah wa fi hadha tarwid fa innahu sayandam fi nihayatil mataf ghayatan nadam. Kalau kita sudah tahu jiwa kita ini seperti anak kuda tadi, lalu kita meremehkan pendidikannya, kita tidak sabar untuk mendidiknya, maka yang akan kita dapatkan adalah penyesalan di hari ini, kita nanti di hari akhirnya, atau di hari dia membutuhkan jiwa itu betul-betul tampil bagus, dengan puncak ini penyesalan karena nafsu dia menjadi nafsu yang sangat buruk,
karena tidak dia perhatikan pendidikannya dan tidak dia sabar dalam mendidiknya. Ini adalah permisalan yang pertama. Sehingga gambaran ini intinya setiap kita hendaknya betul-betul tahu persis tentang jiwa kita. Kemudian bagaimana mengantarkan jiwa ini menjadi jiwa yang betul-betul baik, yaitu membutuhkan pendidikan dan kesabaran di dalam mendidik. Itu yang akan menjadikan seorang dia nanti puas dan bangga dengan jiwanya, sehingga dia betul-betul bisa ini meraih kepuasan saat menghadap Allah ketika jiwanya tampil sebagai jiwa yang an-nafsul mutmainnah. Kalau tidak dia didik dengan bagus, dia hanya berkutat pada an-nafsul amarah bisu, yang suka memerintahkan kepada ini keburukan. Adapun permisalan kedua kita singkat, itu permisalan yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qayyim. Intinya sebagaimana perkataan beliau, an-nafsu jabalun azimun syaqa fi tariqis sair ilallah. Nafsu ini seperti gunung yang besar, yang jalan untuk mendakinya itu sulit, dan gunung ini harus kita lalui dalam rangka kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau, untuk sampai ke puncak Allah itu harus lewati gunung ini. Dan gunung ini digambarkan ada setan yang menakut-nakuti, yang selalu dia provokatif menakut-nakuti, jangan naik, bahaya, ini sulit, susah. Dan kondisinya gunung ini juga ada jurang, ada bukit, ada lembah, sehingga untuk menaikinya itu yang jelas membutuhkan tekad yang kuat, semangat yang baja. Sudah gitu banyak binatang buas atau perampok-perampok, sehingga tergambarkan sesuatu yang sangat sulit. Tapi kalau dia terus naik, tidak dia hiraukan ancam atau penakut-nakutan setan, tidak dia hiraukan sulitnya mendaki, dia terus naik sampai nanti di atasnya dia akan melihat ini sesuatu yang sangat indah, dan ketakutan berganti dengan aman, kesulitan berganti dengan kemudahan, akan berganti dengan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan. Jiwa kita ini harus kita paksa dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala, yang modalnya adalah tekad kita, semangat kita, mental baja kita. Yang kalau Ibnu Qayyim mengatakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sayri ilallah biqalbi wa himmati la bi badani. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba itu dalam meniti tangga-tangga kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu modal utamanya adalah hati dia dan himmah dia, bukan dengan badan dia. Orang yang paling sukses sampai di tangga kemuliaan di hadapan Allah, orang yang paling mereka ini memiliki hati yang bersih, memiliki himmah yang aliyah, sehingga akan mengantarkan dia betul-betul sukses ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir pembicaraan secara singkat yang kita sampaikan, ikhwani fillah, kaidah yang ke-10. Dengan demikian kita telah melalui 10 kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan para kita, memberikan taufik para kita untuk bisa benar-benar yaitu mempraktekkan kaidah per kaidah, karena mengetahui kaidah itu baru sifatnya ilmu, tapi butuh untuk kemudian praktek bagaimana mewujudkan kaidah per kaidah, sehingga betul-betul bisa mewujudkan proyek tasfiyatun nafs dalam kehidupan kita. Pertanyaan pertama, beliau dalam menjelaskan tentang kaidah tasfiyatun nufus yang ke-10 ini adalah ma'rifatun nafas. Apa sih kaitannya dengan pembahasan? Ya, yang
kedua, bagaimana tamsil yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ajuri berkaitan dengan jiwa ini? Pak John. Ya. Yang ketiga, sebutkan macam-macam jiwa. Ya, itulah. Ya, demikian ya kawan. Jazakumullah khair. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.